Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 721. Ye Yunlan dengan cepat mengerti. Dia mengira Su Yi berbicara karena marah. Siapapun akan kesal karena terseret ke dalam permusuhan ini secara tiba-tiba dan bukan karena kesalahan mereka sendiri. Ekspresinya melembut, dan dia berkata, Su Yi, aku tahu kamu tidak bisa menerima ini sekaligus, dan kamu menolak aku dan keluarga Ye. Meskipun demikian, karena mempertimbangkan keselamatan Anda, saya harap Anda bisa pergi bersama saya. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk memastikan keselamatan Anda dan membuka jalan masa depan Anda. Setiap kata datang langsung dari hati. Su Yi tahu bahwa Ye Yunlan benar-benar melihatnya sebagai kerabat, dan sebagai seniornya, dia ingin melindungi keponakannya dari bahaya. Namun, sulit bagi Su Yi untuk menerima kebaikan ini. Dia tidak membutuhkannya. Saya menghargai niat baik Anda, kata Su Yi. Namun, aku tidak akan pergi bersamamu, dan aku tidak membutuhkan bantuanmu. Adapun jalan saya ke alam kekaisaran, saya tidak membutuhkan bantuan leluhur asal ilahi Kennen. Dia berhenti, lalu berkata, saya sebenarnya agak bersemangat untuk kekuatan keluarga Ye datang mengetuk pintu saya. Dengan begitu, aku bisa membalas dendam atas nama ibuku. Ye Yunlan tertegun. Kemudian, dia tertawa getir, Su Yi, jangan biarkan amarahmu menguasaimu. Jika pasukan keluarga Ye benar-benar datang untuk Anda, saya khawatir tidak ada orang di benua Azure yang dapat melawan mereka, apalagi Anda. Bahkan jika kamu menolak pamanmu ini, tolong jangan dengki, bukan tentang ini. Saya tahu kekuatan keluarga Ye jauh lebih baik daripada Anda. Jika mereka mengetahui bahwa Anda adalah putra Yu Fei, tidak mungkin mereka akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Setiap kata penuh dengan perhatian penuh kasih. Dia sungguh-sungguh berusaha membujuk keponakannya. Namun, Su Yi merasa sedikit frustrasi. Mengapa dia menafsirkan kata-kataku sebagai dengki? Apakah kamu punya urusan lain di sini hari ini? Tanya Su Yi. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya. Saya datang ke benua Azure untuk mengunjungi kerabat. Sekarang setelah saya menemukan Anda, saya tentu saja harus memastikan keselamatan Anda, berapapun biayanya. Su Yi tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan bilang keluarga Ye tidak tahu kamu ada di sini. Mereka tidak akan langsung menemukan saya, kata Ye Yunlan, tapi akhirnya, mereka akan menyadari bahwa saya telah datang ke benua Azure. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, para ahli dari keluarga Ye akan datang ke benua Azure dalam waktu 1 bulan. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat pergi bersama saya secepat mungkin dan menghindari bencana yang tak terhindarkan. Su Yi akhirnya mulai kehabisan kesabaran. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya tidak akan meninggalkan benua Azure dalam waktu dekat. Jika Anda mengungkitnya lagi, jangan salahkan saya karena mengusir Anda. Ye Yunlan tertegun. Dia menerima ekspresi tidak senang pemuda itu, tetapi pada akhirnya, dia tetap diam. Seandainya ada orang lain yang berani berbicara kepadanya seperti itu, dia akan menamparkan mereka sampai mati. Tapi ini keponakannya, dia tidak bisa membuat dirinya marah. Bagaimana dengan ini? Anda dapat memikirkannya untuk saat ini. Ye Yunlan menarik napas dalam-dalam. Jika, pada akhirnya, kamu memutuskan untuk tidak pergi denganku, aku tidak akan memaksakan masalah ini. Saat dia mengatakan ini, semangatnya tenggelam, tetapi tidak ada gunanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan bersiap untuk pergi. Aku akan tetap di Nine Tripod City untuk saat ini. Saat kau sudah mengambil keputusan, suruh bawahan Kaisar Xia datang mencariku. Ini adalah wilayah keluarga kekaisaran, menemukan saya tidak akan sulit bagi mereka. Bahkan sebelum suaranya selesai bergema di udara, Ye Yunlan meninggalkan Azure Cloud Court. Di bawah cahaya matahari terbenam, sosoknya yang kurus tampak sunyi dan suram. Su Yi tetap berbaring di kursi anyamannya. Dia tidak bergerak, tapi dia mendesah. Bagaimana dia bisa gagal untuk menyadari bahwa pamannya memiliki hati nurani yang bersalah atas kematian ibunya, dan bahwa dia ingin melakukan apa saja untuk menebusnya. Namun, meskipun Ye Yunlan tidak mengetahuinya, Su Yi tidak membutuhkannya untuk menebus apapun. Bahkan jika kekuatan keluarga Ye datang mencarinya, dia tidak akan peduli sama sekali. Bagaimanapun, ibu saya memiliki kakak laki-laki yang baik, dan sekarang saya punya seorang paman. Saat dia memikirkan ini, tatapan aneh muncul di mata Su Yi. Sekarang dia memikirkannya, dia sudah memiliki seseorang yang bermarga Ye bersamanya, seseorang yang selalu ingin menjadi adik iparnya. Sekarang, seseorang dengan nama belakang yang sama telah menjadi pamannya. Calon ipar laki-lakinya tidak menginginkan apapun selain menancapkan cakarnya ke dalam dirinya dan bertahan seumur hidup. Sementara paman kandungnya hanya ingin melindunginya.
Tentu saja, Su Yi sangat menyadari bahwa Ye Sun adalah anggota ras ular hantu, dan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan alam biru misterius reruntuhan bintang 8 atau keluarga Ye Gunung Kunwu. Lagi pula, nama belakang, kamu, tidak terlalu langka. Banyak orang memilikinya. Kakak Su, kamu benar-benar tidak berencana pergi ke keluarga Ye. Wen Xinzhao hanya bisa bertanya. Dia mendengarkan seluruh percakapan. Tidak dalam waktu dekat, kata Su Yi tanpa banyak berpikir. Nanti, aku pasti akan mengunjungi mereka. Pertama, berurusan dengan bajingan yang menyakiti ibuku. Kedua, untuk mendapatkan kembali kekayaan yang menjadi haknya. Tidak ada alasan aku tidak bisa memberikannya kepada pamanku. Wen Xinzhao bertanya dengan bingung, ini adalah keberuntungan yang akan membantu membuktikan dao Anda dan menjadikan Anda seorang kaisar. Apakah kamu sama sekali tidak tergoda? Bagi saya, membuktikan dao saya dan menjadi seorang kaisar tidak akan lebih sulit daripada menyerahkan tangan saya, kata Su Yi dengan tenang. Tidak masalah. Dalam hidup ini, saya berjuang untuk jalan di luar alam kekaisaran. Meskipun Wen Xinzhao sudah terbiasa dengan cara Su Yi melakukan sesuatu, dia tetap tertegun. Sebuah jalan di luar alam kekaisaran. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Wanita muda itu agak bingung. Di matanya, alam kekaisaran mewakili puncak dari Grand Dao, dia tidak pernah sekalipun mendengar tentang kultivasi di luar itu. Itu ada, kata Su Yi. Dia tenang, tetapi nadanya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Jika dia tidak benar-benar yakin akan hal ini, mengapa dia memilih untuk bereinkarnasi? Tentu saja, masih terlalu dini untuk membahas itu. Su Yi tertawa. Belum terlambat untuk membahas itu setelah kamu membuktikan daomu dan menjadi seorang kaisar. Di waktu berikutnya, hidup Su Yi tenang, tanpa gelombang sedikit pun. Ketika dia tidak berkultivasi, dia berada di Gunung Heaven Bristle memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod. Dari waktu ke waktu, dia akan menatap ke langit dan menghitung kapan Radiant Epoch akan tiba. Akhir-akhir ini, energi spiritual langit dan bumi sepertinya pulih lebih cepat dari sebelumnya. Itu adil untuk mengatakan itu tumbuh seperti orang gila. Seluruh benua Azure, dari pegunungan dan laut yang jarang dikunjungi hingga kota dan negara berpenduduk padat, sedang mengalami transformasi yang mengejutkan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mendapat manfaat dari perubahan mencolok ini, menyadari kemajuan pesat dalam kultivasi mereka. Lebih jauh lagi, peluang dan pukulan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan orang-orang memperebutkannya seperti orang gila. Satu demi satu gunung dan sungai akan menjadi tanah yang diberkati, sementara obat dan material spiritual yang tak terhitung jumlahnya akan menembus bumi. Gua dan reruntuhan abadi yang terkubur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan muncul kembali. Ketika langit dan bumi berubah, urusan duniawi akan berubah bersamanya. Mereka yang menemukan diri mereka di tengah transformasi ini menerima manfaat yang tak terbayangkan, terlepas dari apakah mereka adalah kultivator tingkat lanjut dari spirit Dao atau seniman bela diri biasa. Dan Su Yi, dengan mengintip ke langit dan mengamati perubahannya, dia bisa menyimpulkan banyak rahasia. Misalnya, dia tahu bahwa ketika Radiant Epoch tiba, hujan sumber kekuatan Grand Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menghujani seluruh benua Azure. Itu akan mirip dengan apa yang terjadi pada hari kedua bulan kedua. Namun, itu akan jauh lebih intens. Tentu saja, Su Yi memiliki benih Azure. Ketika zaman Radiant tiba, dia secara alami tidak perlu takut gagal merebut kekuatan Dao Agung yang akan turun hujan dari surga. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Pagi di hari pertama bulan keempat. Su Yi bertanya di antara tegukan bubur, The Radiant Epoch pasti akan tiba dalam 7 hari. Xinzhao, apakah kamu siap? Wen Xinzhao tersenyum pahit. Sejujurnya, saya tidak akan bisa menekan batas kultivasi saya lebih lama lagi. Su Yi tercengang. Selama setengah bulan terakhir, energi spiritual sekitar semakin padat. Wen Xinzhao bukan satu-satunya yang diuntungkan, kecepatan kultivasinya juga meningkat. Tentu saja, Su Yi tidak membabi buta mengejar kecepatan, tetapi meskipun meluangkan waktu untuk memastikan fondasi yang kokoh, dia sudah dengan lancar memasuki alam manifestasi spiritual tahap akhir, dan dia mendekati puncak dunia. Bagian dari itu adalah dia tidak kekurangan sumber daya kultivasi. Tetapi yang lebih penting, saat energi spiritual pulih semakin cepat, semakin padat dan jelas kehadiran Grand Dao di langit dan bumi. Ketika Su Yi duduk untuk berkultivasi, hatinya menyatu dengan lingkungannya dan terhubung dengan aura Grand Dao. Ini membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pencerahan. Energi spiritual sekitar benar-benar telah banyak berubah. Bahkan saya telah memperoleh banyak akhir-akhir ini, kata Daoist Master Coach Smoke sambil tersenyum. Dia dan King Ya juga telah berkultivasi di Azure Cloud Court. Aku juga, kata King Ya. Mulutnya penuh bubur, jadi kata-katanya agak tidak jelas. Tidak akan lama sampai kultivasiku mencapai alam bintang pengumpul tahap akhir. Saya membayangkan bahwa banyak pembudidaya telah memperoleh banyak manfaat akhir-akhir ini, desah Su Yi. Tadi malam, dia dan King Wan telah berbicara. King Wan hampir tidak bisa lagi menekan batas kultivasinya, dan dia bisa menerobos kapan saja.
Tampaknya semuanya menuju ke arah yang positif. Namun, Sui sangat menyadari bahwa ketika Radiant Epoch benar-benar menimpa mereka, itu akan membawa kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke benua Azure. Pada saat itu, dunia pasti akan jatuh ke dalam pertumpahan darah dan kekacauan. Bahkan 7 faksi besar kuno dan 3 faksi top dunia lain tidak berani menyatakan bahwa pada akhirnya merekalah yang akan tersenyum. Tidak lama setelah mereka selesai sarapan, Wang Jiu bergegas mendekat. Dia berkata dengan kecepatan tinggi, "Rekan Taois Su, saya baru saja menerima kabar bahwa Shen Suiyun dari Gunung Pedang Awan tersembunyi akan segera memasuki kota 9 Tripod dan menantang Anda untuk berduel." Shen Suiyun. Dia adalah monster dari zaman kuno yang mempertahankan posisi pertama yang kokoh di peringkat bintang sejak awal. Dia adalah kepala pedang generasinya di Gunung Pedang Awan tersembunyi dan tokoh terkemuka generasi muda mereka. Rumor mengatakan bahwa bakatnya luar biasa, dan ilmu pedangnya luar biasa. Dia dipandang sebagai murid Gunung Pedang Awan tersembunyi dengan harapan terbesar untuk membuktikan daonya dan menjadi seorang kaisar. Belum lama ini, ketika dia melangkah ke alam penjelmaan spiritual, dia memicu fenomena yang tak tertandingi, menyebabkan kegemparan yang meluas. Baru-baru ini, banyak orang membandingkan Suyi dan Shen Suiyun, yang menyebabkan kontroversi besar. Banyak orang mengira Suyi cukup kuat untuk merebut posisi Shen Suiyun di puncak peringkat bintang. Namun, banyak orang yakin bahwa Suyi tidak mungkin menjadi tandingan Shen Suiyun. Inilah penyebab kontroversi tersebut. Jadi, begitu dia mendengar berita itu, Wang Jiu bergegas mendekat. Duel. Suyi tercengang, tapi sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik. First Immortal of the Sword, Chapter 722. Suyi sudah berada di alam manifestasi spiritual tahap akhir. Kultivasinya telah tumbuh 2 alam kecil sejak mengalahkan 5 pembudidaya revolusi spiritual pada hari ke-10 bulan ketiga. Basis kultivasi dan kecakapan tempurnya telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Bagaimana mungkin dia tertarik untuk berduel dengan seorang kultivator inkarnasi spiritual? Dari cara dia melihatnya, duel seperti itu pada dasarnya membosankan. Wang Jiu membeku, tertegun. Rekan Taois Su, Shen Suiyun sama sekali bukan hanya orang biasa. Dia menggambarkan pencapaian legendaris Shen Suiyun, lalu berkata, "Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Shen Suiyun juga dapat mengalahkan kultivator revolusi spiritual generasi tua seperti Huan Tiansu." Oh, kata Suyi acuh tak acuh. Ketidaktertarikannya sangat jelas terlihat. Wang Jiu menggosok hidungnya. Para pembudidaya negara semuanya memperdebatkan siapa di antara kalian yang lebih kuat, tetapi jika kalian tidak mau repot untuk berduel dengan Shen Suiyun. Dia baru saja mengatakan ini ketika sebuah suara terdengar di luar pengadilan Azure Cloud. Shen Suiyun dari Gunung Pedang Awan tersembunyi meminta agar rekan Daois Su bersaing denganku di Danau Golden Scale. Setiap kata seperti raungan naga atau harimau, dan suaranya bergema di seluruh langit dan bumi. Azure Cloud Court dibangun di Azure Dragonland. Danau Golden Scale hanya berjarak sekitar 10.000 kaki. Teriakan Shen Suiyun mengejutkan banyak orang di seluruh area sekitarnya. Shen Suiyun. Astaga, kultivator pedang tak tertandingi pertama di ranking of stars telah datang untuk menantang Su abadi yang dibuang. Buru-buru, ayo pergi ke Golden Scale Lake untuk menonton. Beritahu yang lain, katakanlah Shen Suiyun datang untuk menantang Bani Set Immortal Su. Duel ini pasti mengguncang bangsa. Keributan serupa muncul di seluruh Azure Dragonland. Pengadilan Azure Cloud. Wang Jiu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Rekan Taois Su, dia sudah ada di sini. Aku khawatir akan sulit untuk menolaknya. Suyi berdiri di sisi kolam, dengan santai melemparkan kerang bulan ke ikan mas roh. Dia berkata dengan bingung, mengapa saya tidak bisa menolaknya? Wang Jiu merenungkannya, lalu berkata, jika kamu tidak pergi, semua orang akan menganggap kamu takut berperang. Itu hanya akan meningkatkan prestise Shen Suiyun, dan itu akan berdampak besar pada reputasimu. Kesombongan, itu saja. Suyi menggelengkan kepalanya. Tidak ada tabu yang lebih besar daripada berinvestasi terlalu banyak pada reputasi Anda. Beritahu Shen Suiyun bahwa jika dia di sini untuk membalas dendam atas Gunung Pedang Awan tersembunyi, dia harus datang ke sini secara langsung. Saya tidak keberatan memberinya kematian. Dengan itu, dia mengeluarkan kursi anyamannya, berbaring, dan mulai berjemur di bawah sinar matahari. Saya perlu menemukan kesempatan untuk membarui kursi dan menambahkan beberapa bahan ilahi yang menenangkan, serta beberapa yang menyehatkan darah dan ki. Itu akan membuatnya lebih nyaman saat dia santai, bahan yang cocok untuk menyempurnakan kursi rotan membanjiri pikirannya. Seperti sutra air awan, rotan bintang bergaris, kayu ambergris, di antara banyak lainnya. Menggunakannya akan membuat kursi anyamannya lebih nyaman daripada sebelumnya. Kursi anyaman ini telah menemaninya sejak dia berada di ibu kota prefektur Clue Driver Zhou besar. Suyi tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk menyingkirkannya. Bukan karena kursi itu istimewa, tetapi kemanapun dia pergi, kapanpun suasana hatinya sedang baik, dia bisa duduk dengan nyaman di kursi itu dan bersantai.
Itu semua tentang kenyamanan. Kenyamanan layak untuk menghabiskan beberapa materi ilahi dan spiritual. Wang Jiu menyaksikan dengan bingung saat Su Yi berbaring di kursi rotannya dan mengistirahatkan matanya. Baru pada saat itulah dia berani mengatakan dengan pasti bahwa Su Yi benar-benar tidak peduli sedikit pun tentang Shen Suyun. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Kalau begitu aku akan pergi menemuinya sekarang. Wang Jiu berbalik dan meninggalkan Azure Cloud Court. Wen Xinzhao bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Su, saya ingat Anda mengatakan betapa inginnya Anda menghadapi lawan yang layak, jadi mengapa Anda mengabaikan yang ini? Menurut Wang Jiu, Shen Suyun benar-benar sosok kelas 1. Seiring berjalannya waktu, orang berubah, bisik Su Yi. Pada hari ke-10 bulan lunar ketiga, saya akan dengan senang hati berselisih dengan Shen Suyun, tapi sekarang saya tidak tertarik sama sekali. Wen Xinzhao menekan bibirnya menjadi senyuman. Ini memang Su Yi yang dia kenal. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari luar gerbang, Su Yi, ada sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan denganmu. Kamu Yunlan. Su Yi tertegun. Dia menghabiskan setengah bulan terakhir tenggelam dalam kultivasinya, jadi dia hampir melupakan pamannya ini. Masuk, kata Su Yi. Ye Yunlan mendorong membuka pintu dan masuk. Pria parubaya kurus beruban berjalan dengan gerbang tergesa-gesa, alisnya berkerut karena khawatir. Begitu dia melihat Su Yi, dia berkata, anggota keluarga Ye telah tiba, dan saya curiga mereka tahu tentang Anda. Kita harus pergi secepat mungkin. Jadi, mereka akhirnya ada di sini saat Su Yu bergumam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit penasaran. Ada berapa banyak dari mereka? Dan seberapa kuat mereka? Aku tidak tahu. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu tahu keluarga Ye ada di sini? Lihat ini. Ye Yunlan mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan pada Su Yi tanda lahir daun hijau di pergelangan tangannya. Itu bersinar dengan lapisan tipis cahaya berkabut, dan tanda-tanda seperti pembuluh darahnya berkedip-kedip. Setiap kali anggota keluarga Ye Gunung Kunwu muncul dalam jarak 100 mil dariku, aku bisa merasakannya melalui tanda lahirku, kata Ye Yunlan. Artinya, mereka sudah tidak jauh. Alisnya berkerut karena khawatir. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata langsung, jika mereka mengejarku, dan jika meledak, maukah kau menghentikanku membunuh mereka? Ye Yunlan tercengang, tapi sesaat kemudian, dia berkata dengan keyakinan kuat, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan memastikan keselamatanmu. Jawab pertanyaanku secara langsung, kata Su Yi. Sudut bibir Ye Yunlan berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Su Yi mengangguk. Itu membuat ini sederhana. Mari kita tunggu mereka membuang nyawa mereka. Ye Yunlan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Su Yi mengangkat tangannya dan membungkamnya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, jadi jangan mencoba membujukku lebih jauh. Dia sudah mengerti bagaimana Ye Yunlan melakukan sesuatu. Dia dengan sepenuh hati terpaku untuk memastikan keselamatannya, tidak peduli biayanya. Tapi inti masalahnya adalah meskipun Su Yi menghargai pemikirannya, dia benar-benar tidak membutuhkan perlindungan pamannya. Ekspresi Ye Yunlan berubah tidak menentu. Beberapa waktu berlalu sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, baik. Kalau begitu, aku akan bergabung denganmu, dan kita bisa menguji siapapun yang datang bersama. Su Yi tidak keberatan lagi. Dia tidak menolak Ye Yunlan, dia tahu bahwa pamannya benar-benar peduli dengan kesejahteraannya. Itu sudah cukup. Su Yi, kamu benar-benar tidak berencana untuk kembali ke keluarga bersamaku. Ye Yunlan tidak bisa tidak bertanya. Aku akan pergi, kata Su Yi. Tapi tidak sekarang. Kita bisa mendiskusikan kapan tepatnya aku akan kembali nanti. Jawabannya agak asal-asalan, tapi semangat Ye Yunlan tetap melambung tinggi. Dia tersenyum, tampak puas. Bagus sekali. Bagus sekali. Tidak masalah ketika Anda memutuskan untuk datang ke alam biru misterius, saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk merebut kanon ilahi asal leluhur untuk Anda. Mengapa kamu tidak mewarisinya sendiri? Tanya Su Yi. Ekspresi Yu Yunlan tiba-tiba menjadi rumit. Saat itu, di seluruh keluarga Ye, hanya ibumu dan aku yang memenuhi syarat untuk mewarisinya, tapi pada akhirnya, hanya satu dari kita yang bisa mendapatkannya. Saya menyerah pada kesempatan itu, aku berencana meninggalkan keberuntungan besar itu untuk ibumu. Siapa sangka, dia menghela nafas, ekspresinya penuh kesedihan. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Su Yi tergerak. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan dao seseorang dan menjadi kaisar. Bahkan di 9 provinsi alam liar, siapa yang tidak tergoda. Tapi Ye Yunlan sudah menyerahkannya pada adik perempuannya, Ye Yufei. Dari sini, jelas betapa dia menyayangi adik perempuannya. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, karena ibuku sudah tidak ada lagi di sini, kenapa kamu tidak bisa mewarisinya sebagai penggantinya? Ye Yunlan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, saat itu, seandainya aku kembali ke klan sedikit lebih cepat, orang tua berkabut itu tidak akan bersekongkol melawannya, dan tidak satu pun dari kemalangan itu akan menimpanya. Dia menatap Su Yi. Kamu adalah satu-satunya putra ibumu.
Karena dia telah meninggalkan dunia ini, sudah sepantasnya keberuntungan ini jatuh padamu. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa menolak tidak akan ada gunanya baginya. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki dari luar halaman. Setelah itu, seseorang membuka paksa pintu, dan seorang penatua berjalan ke halaman memimpin seorang pria dan wanita. Seperti yang kupikirkan, kamu di sini juga, Yunlan, tawa sesepuh yang memimpin grup. Dia mengenakan jubah ungu berornamen, dan rambutnya berwarna perak dan disisir rapi. Kulitnya berkilau seperti bayi, membuatnya tampak awet muda meski usianya sudah tua. Dia memiliki pembawaan yang anggun dan agung. Jadi, kamu di sini, penatua ketujuh. Murid Ye Yunlan sedikit mengerut. Dia mentransmisikan ke Su Yi, ini adalah Ye Changchun, tetua ketujuh dari keluarga Ye Gunung Kunwu. Dia berada di alam revolusi spiritual tingkat menengah, dan dia memadatkan roda roh Grand Dao tingkat pertama. Dia sangat kuat, namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya punya cara untuk menanganinya. Ye Yunlan terdengar serius, tapi sama sekali tidak panik. Lihat, penatua ketujuh. Itu kemungkinan besar Su Yi. Dia benar-benar mirip dengan Little Sister Yu Fei, kata wanita berpakaian indah yang menemani Ye Changchun. Dia menunjuk ke arah Su Yi dan menghela nafas. Pria di sampingnya tinggi, kurus, dan berpakaian hitam. Lengannya disilangkan, dan dia memegang pedang panjang bersarum di dadanya. Dia mengangkat rahangnya sedikit, ekspresinya dingin dan bangga. Tatapannya yang seperti pisau menyapu Su Yi, dan dia berkata, sepertinya kecerdasan kita akurat. Su Yi benar-benar putra Ye Yu Fei. Sudah cukup buruk mereka mendobrak pintu, tetapi setelah tiba di Azure Cloud Court, mereka mengomentari Su Yi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Alis dicat Wen Xinzhao berkerut karena ketidaksenangan. Sikap mereka tidak diragukan lagi sombong, dan dia menganggapnya menjijikkan. Kalian berdua sebaiknya mengendalikannya sedikit. Ini bukan alam biru misterius. Ye Yunlan mendengus dingin. Saat dia berbicara, dia mengirimkan pesan ke Su Yi untuk memperkenalkan mereka berdua. Wanita berpakaian rapi itu adalah Ye Xueting, sedangkan pria berbaju hitam bernama Ye Fenghe. Keduanya berada di alam penjelmaan spiritual tahap akhir, dan keduanya adalah diaken dari keluarga Kunwu Mountain Ye. Mereka dari generasi yang sama dengan Ye Yunlan dan Ye Yufei. Namun, Ye Yunlan dan Ye Yufei adalah anggota cabang utama, sedangkan keduanya berasal dari cabang samping. Penatua ketujuh Ye Changchun juga berasal dari cabang samping. Bahkan setelah mengetahui semua ini, Su Yi tetap tidak bergerak di kursinya, ekspresinya setenang biasanya. Yang ingin saya ketahui adalah ini, apakah mereka musuh? Ye Yunlan memiliki pandangan yang bertentangan di matanya, tapi dia mengangguk. First Immortal of the Sword, Chapter 723. Su Yi segera bangkit dari kursinya. Dia menyapu pandangannya ke arah Ye Changchun, Ye Xueting, dan Ye Fenghe, lalu berkata, ayo keluar. Ketiganya kaget. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Yi, kamu apa maksudmu dengan ini? Ye Changchun mengerutkan alisnya. Aku secara alami mengirimmu ke jalanmu, kata Su Yi saat dia berjalan keluar dari Azure Cloud Court. Aku benci melihat tempat tinggalku berlumuran darah. Ye Changchun dan yang lainnya saling memandang. Terlepas dari diri mereka sendiri, tanggapan ini membuat mereka benar-benar lengah. Mereka baru saja tiba, dan mereka baru saja bertukar kata, tapi sepertinya Su Yi tidak peduli dengan mereka, dia hanya ingin bertarung sampai mati dan menyelesaikannya. Ini benar-benar di luar harapan mereka. Bahkan Ye Yunlan tidak bisa menahan lidahnya. Bocah ini bukankah dia terlalu terus terang dan to the point? Apa yang kamu katakan padanya? Ye Changchun menatap Ye Yunlan, ekspresinya agak gelap. Benar, kata Ye Yunlan dengan dingin. Bukankah kamu datang ke sini untuk menghancurkan anak Ye Yufei? Apa perlunya omong kosong lebih lanjut? Ekspresi Ye Changchun dan yang lainnya semakin gelap. Ayo pergi. Jangan biarkan anak itu kabur. Ye Changchun mendengus dingin, lalu memimpin Ye Xueting dan Ye Fenghe mengejar Su Yi. Saat Ye Yunlan melihat ini, dia langsung mengikuti mereka. Wen Xinzhao menarik napas dalam-dalam. Ayo pergi menonton juga. Kemudian, dia, Master Taoist Scott Smoke, dan King Ya pergi juga. Saat itu sudah bulan keempat, dan langit cerah dan cerah. Panas kering menggantung di udara. Cahaya beriak di permukaan danau Golden Scale, dan hutan pohon willow tumbuh di pantai. Itu hijau dan berkembang. Banyak pembudidaya telah berkumpul di seluruh area sekitarnya, itu seperti lautan manik-manik yang terombang-ambing. Lihat, itu Shen Suiyun, monster tak tertandingi di puncak peringkat bintang. Dia terlihat sangat muda. Suara diskusi memenuhi udara, tetapi semua mata tertuju ke tengah danau, di sebuah pulau kecil yang hanya berjarak 300 kaki. Sosok tegak dan luar biasa berdiri di sana. Dia berpakaian putih, dan rambutnya yang panjang tergerai. Wajahnya cantik dan tampan, dan hanya berdiri di sana dengan santai, dia tampak seperti harimau yang berjongkok atau naga yang melingkar, dengan aura yang bangga dan menyendiri di sekelilingnya. Dia berdiri di sana dalam diam, tangannya di belakang punggungnya.
Dia mungkin tampak tenang, tetapi alisnya berkerut. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Suara Shen Suyun mengandung rasa dingin yang menusuk tulang. Wang Jiu berdiri di danau tidak jauh dari pulau kecil itu. Ketika dia berbicara, nadanya tidak sombong atau rendah hati. Saya tentu tidak akan berani berbohong tentang hal seperti itu. Dia sudah menyampaikan kata-kata Suyi, tanpa penyimpangan sedikit pun. Ketika Shen Suyun mengetahui bahwa Suyi tidak hanya meremehkan untuk berduel dengannya, dan bahwa dia bahkan menawarkan untuk memberinya kematian, jika dia datang untuk membalas dendam, dia benar-benar terperangah. Melihatnya seperti ini, Wang Jiu hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Betapa marahnya Shen Suyun jika dia menyaksikan sikap Suyi yang sangat menghina dengan matanya sendiri. Dia berani meremehkanku seperti ini. Rasa dingin muncul di wajah Shen Suyun, dan aura yang kuat menyebar di sekelilingnya. Katakan padanya bahwa jika dia tidak ada di sini dalam 15 menit, dia seharusnya tidak menyalahkanku atas perilaku burukku. Shen Suyun berkata dengan dingin. Wang Jiu menggelengkan kepalanya. Saya mengerti rekan Daois Su. Dia tidak akan datang. Menurut saya, jika Anda benar-benar ingin menentukan pemenang, sebaiknya Anda langsung menuju ke pengadilan Azure Cloud. Titik. Shen Suyun tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menunggu dalam diam. Dia bilang dia akan menunggu 15 menit, dan dia tentu saja tidak akan mengingkari kata-katanya. Tapi dalam hati, dia sudah sangat marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Suyi akan meremehkan duel dengannya. Waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya berkerumun di sekitar Danau Golden Scale. Mereka semua mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Bahkan Kaisar Xia datang untuk menonton secara langsung. Mengapa Suyi tidak datang? Jangan bilang dia takut. Bagaimana mungkin Baniset Immortal Su takut? Mari kita tunggu sebentar lagi. Lagi pula, Shen Suyun telah menantang namanya. Jika dia tidak datang, itu akan merusak reputasinya. Titik. Para penonton terus mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dia ada di sini. Baniset Immortal Su ada di sini. Pembicaranya adalah seorang wanita muda, dan suaranya nyaring, jernih, dan penuh kegembiraan. Matanya bersinar. Ada gangguan di antara kerumunan, dan semua orang menoleh. Di kejauhan, mereka melihat seorang pemuda tampan berbaju biru, berjalan menuju Danau Golden Scale dengan tangan di belakang. Ini tidak lain adalah Suyi. Dia akhirnya di sini. Kami siap untuk pertunjukan yang bagus kali ini. Ini adalah pertarungan untuk tempat pertama di Ranking of Stars. Segera, kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Setiap kultivator yang hadir bersemangat dan bersemangat. Salah satu petarung adalah Baniset Immortal Su yang terkenal, pria yang baru saja membunuh 5 kultivator revolusi spiritual dan menghancurkan aliansi 5 faksi kuno dalam sekejap mata. Dia adalah sosok yang sangat menonjol. Yang lainnya adalah monster tak tertandingi dari zaman kuno yang mempertahankan cengkeraman besi di posisi teratas peringkat bintang sejak awal, serta kepala pedang dari generasinya di Gunung Pedang Awan Tersembunyi. Siapa yang tidak memperhatikan duel seperti itu? Namun, ketika Suyi mendengar diskusi ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak datang ke Golden Scale Lake untuk berurusan dengan Shen Suyun. Aku tidak menyangka, tapi sepertinya Suyi memiliki reputasi yang baik. Seru Ye Sueting. Menurut kecerdasan kami, dia membunuh 5 kultivator revolusi spiritual sebagai kultivator manifestasi spiritual. Dia tentu saja bukan orang biasa, desah Ye Changchun. Bahkan di alam biru misterius kami akan menganggap seseorang seperti itu sebagai jenius kelas atas. Jangan lupa, ketika Ye Yufei masih tinggal di perkebunan keluarga Ye, dia juga mempesona. Saat dia mengangkat Ye Yufei, ekspresi Ye Sueting menjadi gelap. Ye Fenghe dingin tapi tampan, dan dia berkata tanpa ekspresi, tapi Ye Yufei sudah lama mati, dan segera, putranya akan mengikuti jejaknya. Sebelumnya, mereka bertiga khawatir Suyi akan melarikan diri, tetapi mereka segera menyadari bahwa Suyi tidak memiliki niat seperti itu. Seolah-olah dia menyadari bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk melarikan diri. Ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Hah? Orang-orang ini benar-benar konyol. Mereka masih menantikan pertandingan Suyi dengan Shen Suyun. Aku bertanya-tanya, ekspresi seperti apa yang akan mereka buat saat melihat Suyi mati. Tertawa Ye Sueting. Ye Changchuan mentransmisikan, sebentar lagi, kamu dan Feng He harus bekerja sama untuk menjatuhkan Suyi. Aku akan menahan Ye Yunlan. Ye Sueting dan Ye Feng He mengangguk. Sementara itu, di pulau kecil di tengah Danau Golden Scale, Shen Suyun juga memperhatikan gangguan itu, dan dia melihat Suyi mendekat dari kejauhan. Bukankah kamu bilang dia tidak datang? Sebuah ejekan mengejek menarik bibir Shen Suyun. Sepertinya dia akhirnya muncul atas kemauannya sendiri, seperti yang diperintahkan. Wang Jiu juga terkejut, dan sedikit bingung. Suyi, kudengar kau berencana memberiku kematian. Baiklah kalau begitu. Ayo datang dan bertarung. Suara Shen Suyun menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh Danau Golden Scale dan daerah sekitarnya. Pakaian putihnya bergoyang di sekelilingnya, dan dia memiliki sikap yang luar biasa.
Semua mata langsung tertuju padanya. Su Yi meliriknya. Ingin mati. Itu cukup mudah. Tunggu saja di sana. Setelah saya mengirim mereka dalam perjalanan, saya akan meminta Anda bergabung dengan mereka saat saya melakukannya. Di seluruh area, semua orang terperangah. Apa yang sedang terjadi? Sen Suyun juga kaget. Maksudnya apa? Su Yi menunjuk ke danau dan berkata, tempat ini memiliki suasana yang indah dan feng shui yang bagus. Ini adalah kuburan yang lebih baik daripada yang pantas Anda dapatkan. Ekspresi Ye Changchen dan yang lainnya langsung menjadi gelap. Saat itulah orang banyak menyadari bahwa Su Yi tidak datang hanya untuk berduel dengan Sen Suyun. Ada orang lain yang ingin dia bunuh terlebih dahulu. Siapa ketiganya? Tidak tahu, tapi mereka terlihat berbahaya untuk diprovokasi. Jika Baniset Immortal Su melawan mereka, bagaimana mungkin mereka biasa saja? Astaga, Baniset Immortal Su harus benar-benar mengabaikan Sen Suyun. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani mengabaikannya di saat seperti ini? Ada keributan di seluruh area, kerumunan praktis mendidih. Ketika Kaisar Xia dan Wang Jiu melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Su Yi, serahkan padaku. Saat itulah Ye Yunlan melangkah maju, terlihat bertekad. Dan siapa itu? Kerumunan semakin bingung. Su Yi berkata dengan sedikit tak berdaya, lihat saja. Jika saya benar-benar tidak cocok untuk mereka, Anda dapat campur tangan nanti. Bagaimana? Ye Yunlan langsung ragu-ragu. Ketika dia melihat ini, Ye Changchun tidak bisa menahan tawa. Dia menoleh ke teman-temannya. Siapa di antara kalian yang ingin membunuh bocah itu? Izinkan aku, kata Ye Fenghe. Dia melangkah ke udara dan tiba di Golden Scale Lake, lalu berbalik. Matanya berderak dengan listrik dingin saat dia mengunci Su Yi yang jauh. Anak kecil, datang ke sini dan terima kematianmu. Setiap kata bergema di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, Ye Changchun dan Ye Sueting melangkah ke depan Ye Yunlan. Ye Yunlan, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Jika Anda melakukannya, Anda akan dianggap sebagai pengkhianat klan dan dihukum sesuai dengan itu, kata Ye Sueting dengan dingin. Ye Fenghe tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Ye Yunlan tidak diterima di keluarga Ye. Saat itulah orang banyak akhirnya mengerti. Su Yi datang untuk membunuh ketiga orang asing ini. Adapun Sen Suyun, di mata Su Yi, dia tidak layak menjadi musuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Su Yi mengabaikannya seperti ini? Sen Suyun jelas menyadari hal ini juga, dan ekspresinya langsung tak sedap dipandang. Dia merasa seolah-olah Su Yi menginjak-injak harga dirinya, dan dia sangat marah. Dia tidak ragu lagi. Dia melangkah ke udara, berdiri di sana, dan menatap Ye Fenghe dengan dingin. Ingin membunuh Su Yi. Baik, tetapi Anda harus membiarkan saya mencoba dulu. Setiap kata kuat dan percaya diri, dan niat membunuh mengguncang langit, menghancurkan awan di atas kepala. Keributan menyebar ke seluruh kerumunan. Mereka datang ke sini berharap untuk menyaksikan duel yang langka dan tak tertandingi. Siapa sangka akan ada begitu banyak perkembangan tak terduga. Itu bahkan lebih merangsang daripada yang mereka bayangkan. Anak kecil, apa salahnya menonton harimau bertarung dari kejauhan? Saya mendorong Anda untuk menjadi baik, duduk, dan menonton pertunjukan. Ye Fenghe menggelengkan kepalanya. Penghinaan yang tersirat membuat ekspresi Sen Suyun menjadi gelap. Sudah cukup buruk bahwa Su Yi telah menginjak-injak harga dirinya. Sekarang pria yang muncul entah dari mana ini juga mengabaikannya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Saat itu, Su Yi sudah berdiri di atas danau Golden Scale. Dia melirik Sen Suyun dan berkata, mereka benar. Anda bisa menonton pertunjukan sebelum Anda mati, dan ini berarti Anda bisa hidup lebih lama. Apa yang buruk tentang itu? Titik. Sen Suyun adalah monster dari era kuno pertama di Ranking of Stars. Kapan dia pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu? Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Namun, saat Sen Suyun hendak menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya, pupil matanya menyempit. First Immortal of the Sword, Chapter 724. Aura Ye Fenghe tiba-tiba berubah. Perairan Danau Golden Scale tiba-tiba berguncang di bawah kakinya, mengaduk kabut. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba mendung dan menindas. Tekanan mengerikan menyebar di sekelilingnya, mengejutkan langit dan bumi. Dalam sekejap, semua diskusi terhenti tiba-tiba. Suasana hening dan hening. Siapa pria itu? Auranya menakutkan. Banyak ekspresi penonton yang berubah. Dia jelas berada di alam inkarnasi spiritual, tetapi auranya berada satu tingkat di atas kultivator revolusi spiritual seperti Huan Tiansu dan Niwansi. Siapa itu? Kaisar Xia dalam hati serius, dan ekspresi muram muncul di alisnya. Sebagian besar pembudidaya yang hadir sama sekali tidak tahu siapa Ye Fenghe, dan sebelumnya, mereka tidak terlalu khawatir tentang dia. Tapi sekarang setelah dia mengungkapkan kehadirannya yang mengesankan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pria tak dikenal yang akan dilawan Su Yi adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dan ini membuat Sen Suyun waspada. Perutnya yang penuh amarah menghilang, dan dia menjadi tenang.
Sebagai sesama kultivator inkarnasi spiritual, Shen Suyun tahu betapa mengerikannya Ye Feng He. Dia jauh melampaui sebagian besar pembudidaya inkarnasi spiritual benua Azure modern. Aku akan membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Jika Suyi terbunuh, itu bukan masalah bagiku. Jika orang ini terbunuh, Suyi pasti akan membayar harga untuk kemenangannya. Selain itu, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan kekuatan Suyi. Saat dia merenung, Shen Suyun dengan paksa menekan penghinaannya dan diam-diam meninggalkan daerah itu. Untungnya, meski semua mata tertuju padanya dan Suyi, tidak ada yang mengkritik keputusannya. Ini membuatnya menghela nafas lega. Jadi, kamu ingin mati satu per satu. Ketika dia melihat bahwa hanya Ye Feng He yang melangkah maju, Suyi tidak bisa menahan cemberut. Dia tampak agak tidak senang. Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu, kata Ye Feng He dengan dingin. Sebelum suaranya selesai bergema di udara, dia menghunus pedangnya. Dentang, dengungan pedang menyebar seperti air saat air pasang, dan pedang Qi naik ke awan. Pedang Ye Feng He gelap seperti tinta, dan melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala, seperti bintang kecil yang berapi-api. Auranya yang membakar dan tirani merajalela dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Pedang Dao Api Surgawi. Dengan senjata di tangannya, kehadiran Ye Feng He berubah, menjadi semakin menakutkan. Terlepas dari dirinya sendiri, bahkan Shen Suyun tertegun. Dia bahkan tidak bisa membayangkan dari mana orang seperti ini berasal. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya takut. Dia yakin bahwa, jika dia bertarung menggantikan Suyi, dia akan keluar sebagai pemenang. Kekuatan formasi penghalang penindasan 9 tripod yang menyelimuti kota secara diam-diam mulai beredar, mengelilingi area di sekitar Danau Golden Scale. Tanpa formasi untuk menyegelnya, bahkan gempa susulan dari pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh distrik. Sepertinya kamu sebaiknya menyerangku sekaligus, desah Suyi. Deklarasi ini membuat Ye Yunlan tertegun. Dia mungkin masih muda, tapi keberaniannya benar-benar mengejutkan. Keluarga Kunwu Mountain Ye adalah hegemon dari alam biru misterius, dan fondasi mereka dalam dan kuno. Sebagai anggota keluarga Ye, Yayasan Alam Inkarnasi Spiritual Ye Feng He adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam alam biru misterius. Dia bisa menatap sebagian besar orang sezamannya dengan bangga. Di antara para ahli inkarnasi spiritual benua Azure, hanya sedikit yang layak melawannya. Namun sekarang, Suyi benar-benar mengabaikannya. Tentu saja Ye Yunlan terkejut. Kau menggonggong seperti anjing gila. Kamu tidak tahu arti kata kematian. Ye Feng He mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Kec, kec, kec. Tebasannya memicu serangkaian ledakan cepat. Seberkas pedang Qi terbang di udara, dikelilingi oleh hujan cahaya yang menyilaukan yang menyebar seperti api. Danau Golden Scale yang sangat besar tiba-tiba mendidih, memenuhi area sekitarnya dengan uap. Kerumunan tercengang, dan mereka merasa merinding di kulit mereka. Sungguh tebasan yang mengerikan. Baiklah kalau begitu, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan terlebih dahulu. Suyi bangkit setinggi-tingginya, dan auranya meluas, seperti ombak yang tiba-tiba naik dari lautan yang tidak aktif. Dia melompat ke depan, dan ketika pedang Qi mendekatinya, dia tiba-tiba memukulnya dengan tangan kanannya. Ledakan, itu seperti angin menyapu sisa-sisa awan. Tebasan yang memenuhi langit dengan api ilahi meledak berkeping-keping dan surut seperti air saat air surut. Dalam satu gerakan santai dan bersahaja, dia telah menghancurkan tebasan Ye Feng He. Semua orang yang hadir tercengang. Ekspresi Shen Suyun berubah. Dia baru saja berpikir bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menetralisir serangan itu, tapi Suyi melakukannya dengan mudah. Bagus sekali. Ye Yunlan meneriakkan persetujuannya. Feng He, jangan berpuas diri, dan jangan menahan diri lagi. Ye Changchun mengerutkan alisnya, dan dia terdengar agak tidak senang. Mengerti. Mata Ye Feng He bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengedarkan seluruh basis kultivasinya. Tubuh kurusnya meledak dengan pancaran-pancaran Grendao, dan auranya terus meluas. Bahkan langit di sekitarnya runtuh dengan ratapan. Memotong. Dengan teriakan memekakkan telinga, Ye Feng He mengayunkan pedangnya. Guratan pedang Qi menyapu udara seperti badai api ilahi. Sebuah petak luas api langit menyelimuti langit dan bumi. Dari kejauhan, seolah-olah langit telah menjadi lautan yang berkobar. Puluhan ribu garis pedang Qi melonjak di dalam api. Dao pedang seperti ini memang mengejutkan, bahkan hantu dan dewa akan lari darinya. Suyi bahkan tidak melihatnya. Dia baru saja melangkah ke langit. Jubah biru dan rambut panjangnya berkibar di sekelilingnya. Dao Intent of Genesis yang dalam dan tidak dapat dipahami beredar di sekelilingnya, dan ketika pedang Qi seperti lautan api turun ke atasnya, itu menyebar dengan ledakan saat mendekat. Seolah tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Ketika dia melangkah maju, dia seperti penusuk yang menembus semua yang ada di jalannya. Dia merobek lautan api, menghamburkan cahaya berkabut. Dia berjalan masuk, seolah-olah tidak ada yang menghalangi jalannya. Kiprahnya tampak tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sekejap mata, dia mendekati Ye Feng He dengan momentum yang tak terbendung. Kemudian,
Dia mengayunkan tinjunya. Itu hanya pukulan sederhana, tanpa sedikit pun berkembang. Tapi saat mendarat, ledakan, langit dan bumi tiba-tiba berguncang, dan sebesar itu, semua danau Golden Scale ambruk. Airnya menyapu ke pantai dalam gelombang besar setinggi ratusan kaki. Para pembudidaya di pantai semuanya mundur dengan waspada. Kekuatan penghalang penindasan 9 tripod yang menyelimuti garis pantai tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Tampaknya ketika tinju ini mendarat, itu akan membalikkan langit dan bumi. Momentum tirani yang menakutkan itu membuat Ye Fenghe tampak terkejut, dan rambutnya berdiri tegak. Itu mengintimidasi pikiran dan jiwanya, membuat mereka gemetar ketakutan. Sialan, bukankah Pang ini terlalu kuat? Sebelumnya, Ye Fenghe sangat percaya diri, tapi sekarang, dia benar-benar panik. Karena pukulan ini memberinya ancaman yang berpotensi mematikan. Insinerasi mutlak, ini merangsang Ye Fenghe, yang berusaha sekuat tenaga. Dia mengedarkan seluruh basis kultivasinya seolah-olah dia sudah gila, lalu menusuk dengan pedangnya. Ledakan, bilah hitam itu berkobar seolah-olah sedang terbakar, meledak dengan pancaran cahaya surgawi setinggi 100.000 kaki. Itu memberi kesan pada penonton bahwa matahari yang terik muncul dari pedang. Itu sangat menyengat mata mereka sehingga mereka hampir tidak tahan melihatnya. Terlepas dari dirinya sendiri, Shen Suyun terkesan, jika dia menghadapi serangan habis-habisan ini, dia takut dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokirnya. Mata Ye Yunlan menyipit, dan dia diam-diam mengedarkan ki-nya. Ye Changchun dan Ye Sueting sama-sama mempersiapkan diri untuk berperang. Tak satu pun dari mereka yang mengantisipasi bahwa Su Yi akan mengungkapkan momentum yang tak terbendung begitu saja. Dia sudah memaksa Ye Fenghe untuk menggunakan kartu trufnya. Tapi pada saat itulah tinju Su Yi menghantam ki pedang Ye Fenghe. Ledakan, seolah-olah sebuah komet menghantam bumi, meruntuhkan tanah dengan ledakan. Di bawah tatapan heran para penonton, sinar matahari pedang ki itu hancur berkeping-keping di bawah kepalan tangan Su Yi. Hujan ledakan cahaya tersebar, tetapi kekuatan tinju terus berlanjut, kekuatannya tidak berkurang saat menghantam Ye Fenghe. Harta pertahanan ahli inkarnasi spiritual keluarga Kunwu Gunung Ye ini hancur seperti kaca, satu demi satu, dan aura pertahanannya tiba-tiba runtuh. Pada akhirnya, itu tidak bisa menahan tekanan, dan menghilang dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan kepalan membelah dadanya, yang menawarkan sedikit lebih banyak perlawanan daripada kayu busuk. Bang! Ye Fenghe dikirim terbang kembali. Dia masih di udara ketika dagingnya mulai retak. Darah menyembur dari lukanya, seperti sekelompok geyser, dan suara tulang yang hancur keluar dari dalam tubuhnya. Pada akhirnya, dia jatuh ke danau yang jaraknya 1000 kaki dengan suara percikan yang terdengar. Ketika orang banyak menoleh, mereka melihat rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terluka di ambang kematian. Dan pedangnya meraung. Itu telah mendarat di sampingnya, perpaduannya bergetar saat berteriak seperti binatang buas yang putus asa. Bagaimana satu pukulan bisa begitu kuat? Seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua orang terbelalak dan lidah keluh. Kekuatan Ye Fenghe sangat jelas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tidak akan bisa memblokir satu pun pukulan Su Yi? Su Yi sekuat kapak menembus bambu, dan dia bertarung seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ini meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang hadir. Dia sudah menjadi sekuat ini. Hati Shen Suyun kacau balau, dan tubuhnya diam-diam menegang. Bahkan dia terpana oleh kekuatan tirani pukulan Su Yi. Bagaimana ini mungkin? Ye Sueting tidak bisa menahan tangis, dan ekspresi Ye Changchun menjadi gelap. Bagus sekali. Semangat Ye Yunlan melonjak, dan ekspresinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi, yang kultivasinya masih berada di alam manifestasi spiritual tahap akhir, akan cukup kuat untuk menekan alam inkarnasi spiritual Ye Fenghe. Rekan Taois Su membunuh Huan Tiansu dan yang lainnya pada hari ke-10 bulan lunar ketiga, tapi kekuatannya jelas telah mengalami transformasi yang mengguncang dunia sejak saat itu, gumam Kaisar Xia. Dia telah menyaksikan bagaimana Su Yi membunuh Huan Tiansu dan 5 pembudidaya revolusi spiritual lainnya. Dia secara alami menyadari bahwa kekuatan Su Yi tidak lagi sebanding dengan apa yang terjadi saat itu. Dari semua yang hadir, Wen Xinzhao, King Ya, dan Taois Master Cosmoke adalah yang paling tenang. Aku menyuruhmu untuk menyerang bersama, tetapi kamu dengan keras kepala bersikeras untuk melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa bedanya Anda dengan belalang yang mencoba memblokir kereta? Saat suaranya yang tenang terdengar, Su Yi berjalan menuju Ye Fenghe. Berhenti. Ye Sueting menyerang tanpa ragu. Dia menembak ke depan seperti seberkas cahaya yang melambat dan menyerang Su Yi. Suara mendesing. Saat dia masih di udara, dia menebas Su Yi tanpa ragu. Ki pedang seputih salju yang menyilaukan menyapu seperti gulungan kain. Anda tidak bisa menyelamatkannya. Su Yi menggelengkan kepalanya, lalu menjentikkan jarinya. Bang! Ki pedang masuk Ye Sueting hancur, inci demi inci. Pada saat yang sama, Su Yi melangkah maju. Wosh gelombang-gelombang. Beberapa ratus kaki jauhnya, arus melonjak di sekitar Ye Fenghe,
menyelimutinya dalam pusaran ki pedang setinggi 100 kaki. Tidak, Ye Fenghe menjerit ketakutan dan ketakutan. Namun, teriakannya segera berhenti tiba-tiba. Dia adalah ahli penjelmaan spiritual puncak dari keluarga Kunwu Mountain Ye, namun sekarang, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, pusaran pedang ki mengurangi tubuhnya menjadi bubur daging. Bahkan jiwanya menghilang. First Immortal of the Sword, Chapter 725. Gelombang melonjak melintasi permukaan danau. Di tempat Ye Fenghe meninggal, darah mewarnai air menjadi merah, menciptakan gelombang merah. Beberapa kedipan mata kemudian, noda merah itu memudar dan menghilang. Para penonton menyaksikan dengan takjub. Pertempuran berakhir segera setelah dimulai. Su Yi telah menebang seorang pembudidaya inkarnasi spiritual yang perkasa di tempat. Siapa yang tidak terkejut? Sialan, niat membunuh Ye Changchun terlihat jelas. Sebelumnya, dia fokus untuk mencegah Ye Yunlan ikut campur, jadi dia tidak ikut campur. Dia berasumsi bahwa intervensi Ye Xueting akan cukup untuk mencegah krisis Ye Fenghe. Siapa yang mengira Ye Fenghe akan mati pada akhirnya? Kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari Ye Yufei di usianya, desah Ye Yunlan. Dia tampak bersemangat dan bersyukur, tetapi juga sedih dan melankolis. Ye Yufei telah membuktikan daunnya dan memasuki alam perwujudan spiritual pada usia 17 tahun. Klan pernah melihatnya sebagai jenius paling tak tertandingi dari generasi mudanya, kecakapan tempurnya akan mempesona di era apapun dia dilahirkan. Di seluruh benua biru misterius, praktis tidak ada yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Tapi Su Yi jelas lebih kuat. Dia telah membunuh Ye Fenghe, seorang pembudidaya inkarnasi spiritual terkemuka, seolah-olah dia sedang menyembelih seekor ayam atau monyet. Tidak ada satupun kultivator manifestasi spiritual yang mampu melakukannya di seluruh alam biru misterius. Orang ini jauh lebih kuat dari yang kukira. Hati Shen Suyun bergetar, dan ekspresinya dipenuhi ketidakpastian. Dia datang dengan persiapan, sebelum memutuskan untuk berduel dengan Su Yi, dia telah melakukan penyelidikan menyeluruh dan analisis keterampilan tempur Su Yi. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Pada hari ke-10 bulan lunar ketiga, Su Yi masih berada di alam manifestasi spiritual tahap awal. Hari ini adalah hari pertama bulan keempat. Hanya 20 hari telah berlalu, tetapi kultivasi Su Yi telah mencapai alam manifestasi spiritual tahap akhir. Dia telah melintasi dua alam yang lebih rendah. Shen Suyun adalah monster tak tertandingi di zaman kuno, dia yakin bahwa dia juga bisa membunuh Ye Fenghe. Namun, dia tahu dia tidak bisa melakukannya dengan begitu mudah. Saat dia membandingkan keduanya, Shen Suyun akhirnya merasa tertekan. Sekarang giliranmu. Sementara itu, di atas danau, Su Yi berbalik menghadap Ye Xueting. Tubuh halus Ye Xueting menegang, dan raut wajahnya yang cantik berubah secara dramatis. Dia adalah seorang kultivator inkarnasi spiritual seperti Ye Fenghe. Setelah menyaksikan kematiannya secara langsung, menghadapi Su Yi memenuhi hatinya dengan rasa takut yang tak tertahankan. Suara mendesing. Tanpa kata-kata yang sia-sia, Su Yi melesat ke udara. Ye Xueting langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Sudahlah melawan, dia merasakan dorongan untuk melarikan diri. Minggir, aku akan merawat binatang kecil itu. Teriakan dingin terdengar, dan Ye Changchun melesat ke depan dalam sekejap, muncul entah dari mana di Danau Golden Scale. Ledakan, jubahnya mengepul di sekelilingnya, tangannya seperti segel saat dia memukul dengan kejam. Langit dan bumi tiba-tiba gempar. Ombak yang menggelegar menyapu permukaan danau, dan jejak telapak tangan kira-kira setinggi 10 kaki dari cahaya keemasan mengalir di langit. Itu turun tanpa ampun ke atas Su Yi. Momentumnya mengejutkan para pembudidaya terdekat dari akalnya. Alam revolusi spiritual. Ini adalah kultivator realem revolusi spiritual yang menakutkan. Seorang ahli dengan roda roh Grand Dao yang lengkap. Seru Shen Suyun. Sebagai pendekar pedang terbaik dari generasinya di Hidden Cloud Sword Mountain, dia secara alami sangat menyadari bahwa seseorang seperti ini jauh lebih kuat daripada 5 kultivator realem revolusi spiritual yang telah mati di bawah pedang Su Yi. Tinju Kaisar Xia diam-diam mengepal, sementara ekspresi Wang Jiu berubah. Ye Yunlan hendak campur tangan, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Ye Changchun memang eksistensi yang kuat. Bahkan di keluarga Ye Gunung Kunwu, dia adalah sosok terkemuka di antara para pembudidaya revolusi spiritual, dan dia terkenal di seluruh alam biru misterius. Namun, Ye Yunlan juga tahu betul bahwa mengingat kekuatan yang ditunjukkan Su Yi, Ye Changchun tidak akan bisa menekannya dengan mudah. Jika saya membiarkan dia merasakan sedikit rasa sakit sekarang, dia tidak akan menolak bantuan saya di masa depan, pikir Ye Yunlan pada dirinya sendiri. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi itu terjadi dengan cepat. Di hadapan serangan Ye Changchun, Su Yi menekan jarinya ke pedang, seperti dewa yang mengayunkan kapak besar untuk membelah langit dan bumi. Ledakan, tabrakan yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Arus kekuatan destruktif merajalela. Danau itu bergetar, dan airnya tersapu kembali ke udara. Kekuatan penghalang penindasan 9 tripod yang menyelimuti danau bergetar hebat. Di tengah cahaya berkabut,
Suyi dan Ye Changchun mundur beberapa langkah. Mata semua orang membelalak, dan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa yang tidak menyadari bahwa, sekuat revolusi spiritual realem Ye Changchun, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dalam bentrokan mereka. Kaisar Xia dalam hati menghela nafas lega, sementara Wang Jiu menjadi linglung. Mata Ye Yunlan melebar. Dan di sini saya pikir Suyi akan sedikit menderita. Siapa yang mengira dia bisa bersaing dengan tetua ketujuh? Huff. Jubah Ye Changchun mengepul di sekelilingnya saat dia menyerang sekali lagi. Aura kultivator realem revolusi spiritual berjubah ungu berfitur muda ini bergemuruh seperti guntur. Auranya yang menakutkan menyebar ke empat arah, menekan udara di sekitarnya, yang hancur dan meledak. Ketika dia selanjutnya mengambil langkah maju, dia seperti gunung ilahi yang bergerak, dan dia memancarkan tekanan yang sangat besar. Bahkan menonton dari kejauhan, para penonton merasa tercekik dan tak berdaya. Pergi, Ye Changchun melambaikan lengan bajunya. Ribuan busur cahaya keemasan melonjak menembus langit, membentuk sangkar emas yang berkilauan, yang turun ke atas Suyi. Ini adalah warisan tertinggi dari keluarga Ye, Circle of Confinement. Saat digunakan, kebenaran misterius dari Grand Dao bertindak sebagai penjara, memanfaatkan kekuatan dari daerah sekitarnya. Itu memutuskan hubungan ke Grand Dao dari mereka yang terperangkap di dalam, seolah langit dan bumi telah menolak mereka dan Grand Dao telah meninggalkan mereka. Mereka direduksi menjadi tahanan yang tak berdaya. Hati-hati, ekspresi Ye Yunlan berubah, dan dia hanya bisa meneriakkan peringatan. Sebagai anggota keluarga Ye, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkannya seni rahasia ini. Namun, Suyi hanya tertawa datar dan mengulurkan tangannya. Tidak ada apa-apa selain trik kecil. Aku bisa mematahkannya dengan membalikan tanganku. Ledakan, garis ki pedang yang mempesona turun, seperti galaksi tak terbatas yang mengalir ke dunia manusia. Pedang menghunus sungai bintang. Tebasan itu berisi Dao Intent of Genesis yang meluap dan hampir tidak bisa diblokir. Itu memanifestasikan cahaya kuning redup berkabut, seperti cahaya senja yang tak terbatas dan tak ternilai. Ledakan, sebuah kekuatan yang menakutkan langsung menghantam sangkar emas yang berkilauan, yang roboh dengan keras. Bagi para penonton, sepertinya galaksi telah turun dari 9 langit, menghancurkan penjara bumi. Ini, Ye Yunlan tersentak. Lingkaran pengurungan keluarga Ye sudah cukup untuk menjebak dan membunuh bahkan para kultivator realem revolusi spiritual lainnya, tetapi itu tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun dari Suyi. Ye Changchun tampak bereaksi. Dia tidak akan pernah menduga bahwa alam manifestasi spiritual Suyi saja akan sekuat ini. Itu benar-benar di luar harapannya. Memotong. Suyi mengambil kesempatan untuk menyerang sekali lagi, secepat seberkas cahaya yang mengalir saat dia memotong dengan telapak tangannya. Sekuat pedang membelah gerbang surga. Ye Changchun tidak berani berpuas diri. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan bentrok dengannya secara langsung. Persis seperti itu, pertempuran besar pecah. Keduanya bentrok di atas danau Golden Scale. Pertempuran mereka menyelimuti dunia dalam kegelapan. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Seorang pejuang adalah seorang pemuda berbaju biru, dan auranya kuat dan bangga. Dia tidak terkendali seperti makhluk abadi yang dibuang, dan dengan setiap gerakan, ki pedang yang tak terbendung berhembus ke segala arah. Yang lainnya adalah kultivator realem revolusi spiritual teratas dari alam biru misterius, figur otoritas berpengaruh dari keluarga Kunwu Mountain Ye. Yang mulia menyelimuti langit dan bumi. Mudah membayangkan betapa mengejutkannya bentrokan mereka. Menyaksikan hal ini membuat para penonton linglung. Seolah-olah mereka menyaksikan duel antara dewa dan makhluk abadi, pertarungan langsung dari legenda. Hati mereka bergetar. Gelombang emosi menjalari hati Shen Suiyun. Betapapun bangganya dia, ketika dia menyaksikan pertempuran ini berlangsung di kejauhan, bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang. Sebelumnya, aku benar-benar ceroboh untuk menantangnya. Dia datang ke sini dengan keyakinan penuh bahwa dia bisa menang atas Suyi. Itu sebabnya dia datang untuk duel. Dia harus mengakui bahwa jika dia yang melawan Suyi sekarang, dia tidak berani menjamin kemenangannya. Benua Azure belum menyambut zaman radiannya. Mengapa anak ini memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Wajah Ye Sueting memucat. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Sebagai seorang ahli dari alam biru misterius, dan sebagai anggota keluarga Gunung Kunwu Ye, rasa superioritasnya sangat dalam. Terutama di sini, di benua Azure. Dia sama sekali tidak menganggap serius para pembudidaya dunia ini. Namun sekarang, tampilan kemampuan menantang surga Suyi datang sebagai kejutan besar. Jadi, dia sudah sekuat ini. Pantas saja dia menolak bantuanku tadi. Hati Ye Yunlan bergetar karena emosi. Sebelumnya, setiap kali dia berinteraksi dengan Suyi, dia fokus untuk melindunginya, dan penolakan Suyi atas bantuannya telah menyengatnya. Sekarang, Ye Yunlan akhirnya menyadari betapa memesona dan kuatnya keponakannya itu. Dia bahkan bisa menetralkan badai seperti ini sendirian. Mengaktifkan. Tiba-tiba, Ye Changchun berteriak dengan keras di tengah pertempuran. Dia telah berjuang selama ini tanpa hasil,
dan dia kehabisan kesabaran, jadi dia langsung memanggil harta roh natal miliknya. Suara mendesing. Segel Taois biru terbang ke langit, menembakkan sinar petir. Cahaya berkabut melonjak ke cakrawala. Permukaan segel itu diukir dengan gambar pohon yang menopang langit. Gambar itu seluruhnya terbentuk dari tanda Dao yang misterius. Segel Taois petir biru. Wilayah keluarga Ye, Gunung Kunwu, adalah rumah bagi pohon ilahi Xiantian. Itu menjulang ke langit, diselimuti awan sepanjang tahun, memanfaatkan esensi langit dan bumi dan energi langit. Mereka menyebutnya, pohon ilahi Kunwu. Segel Taois Ye Changchun disempurnakan dari sebagian esensi pohon ilahi Kunwu. Dia telah memolesnya selama hampir 800 tahun, dan itu mengandung kekuatan petir Qinyi. Kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Ledakan. Saat Blue Lightning Seal melonjak, langit diwarnai biru tua. Petir melonjak menyebar keluar. Auranya yang menakutkan membuat para penonton merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, dan keberanian mereka mengecewakan mereka. Menekan. Ye Changchun berteriak dan menuangkan seluruh basis kultivasinya ke dalam segel Taois petir biru, lalu menyerang. Ini buruk. Ekspresi Ye Yunlan berubah, dan dia melesat ke udara tanpa ragu. Dia baru saja akan bergegas membantu Suyi ketika Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya itu yang kamu punya. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suaranya baru saja berbunyi ketika Abstrus Celestial diam-diam meluncur maju. Suyi menggerakkan pergelangan tangannya dan menusuk udara, seperti kilatan malam yang dalam dan halus. Ledakan. Petir biru yang memenuhi udara tiba-tiba terhenti, lalu pecah di depan Suyi. Hujan cahaya surut seperti air pasang dan bubar. Kekuatan pedang Qi sepenuhnya tidak berkurang saat menghantam segel Taois petir biru. Kegentingan. Di tengah dampak yang memekakan telinga, retakan seperti jaring laba-laba terbentuk di permukaan harta karun roh natal yang dimurnikan dari esensi pohon ilahi Kunwu. Itu kemudian pecah berkeping-keping. Satu tebasan menghancurkan harta roh natal. Ye Changchun segera mengalami reaksi yang diakibatkannya. Dia berteriak kesakitan, batuk darah, dan terhuyung-huyung. Saat itulah Suyi muncul di hadapannya, entah dari mana. Abstrus Celestial melintas di udara. Menyembur. Kepala Ye Changchun terbang dari bahunya. First Immortal of the Sword, Chapter 726. Saat kepalanya melayang di udara, keheranan dan kebingungan tertulis di seluruh wajah Ye Changchun. Sepertinya dia tidak akan pernah menduga dia akan mati begitu cepat. Dengan demikian, baik kepala maupun tubuh tanpa kepala jatuh ke dalam danau, menciptakan lingkaran merah. Seluruh area itu sunyi senyap. Ketika Suyi mengayunkan Abstrus Celestial, dia membelah petir yang memenuhi langit, menghancurkan segel Taois petir biru, dan membunuh Ye Changchun. Dan dia melakukan semuanya secara praktis dalam satu tarikan napas, begitu cepat sehingga hampir tidak dapat dipercaya. Sampai-sampai ketika kepala Ye Changchun terbang di udara, kerumunan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Adegan ini benar-benar tidak terduga. Ketika Ye Changchun memanggil kekuatan penuh harta roh natal miliknya, kekuatan dan momentumnya mengguncang langit dan bumi. Semua orang yang hadir berkeringat dingin atas nama Suyi. Banyak dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah Suyi akan berada dalam bahaya. Siapa yang mengira bahwa Suyi akan menebas Ye Changchun tepat saat dia mengungkapkan puncak kekuatannya. Dia meninggal. Seseorang tidak bisa membantu tetapi berseru. Sepertinya mereka tidak bisa mempercayainya. Semua orang yang hadir merasa bingung dan terguncang. Ye Changchun sudah mati. Satu tebasan telah memenggal seorang pembudidaya revolusi spiritual yang jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti Huan Tiansu. Dia ekspresi Shen Suyun berubah, dan dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Gelombang emosi menjalari hatinya. Serangan Suyi tidak memiliki lonceng atau peluit. Itu sesederhana mungkin, tetapi itu menyerang dengan momentum yang luar biasa dan menakutkan. Rambut Shen Suyun berdiri tegak. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia juga terkejut. Tebasan macam apa itu? Ye Yunlan membeku di udara, ekspresinya penuh keheranan. Sebelumnya, dia melompat ke udara, dan dia baru saja akan turun tangan, tapi Suyi tidak pernah memberinya kesempatan. Dia membunuh Ye Changchun dalam sekejap mata. Itu tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam manifestasi spiritual bisa membunuh sesepuh ketujuh? Ye Sueting hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampaknya sangat terkejut, dan dia masih tidak mau menerima kenyataan. Kau satu-satunya yang tersisa sekarang, kata Suyi sambil berbalik menghadapnya. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh seseorang seperti Ye Changchun tidak berarti banyak baginya. Itu tidak berbeda dengan membunuh Huan Tiansu dan yang lainnya saat itu. Ye Sueting bergidik di bawah tatapan Suyi, dan wajahnya yang cantik memucat. Dia berkata dengan suara gemetar, kakak kelima, kami keluarga. Bisakah Anda meminta Suyi untuk mengampuni saya sekali ini saja? Aku benar-benar tidak ingin mati. Viv Bro, diarahkan pada Ye Yunlan. Ye Yunlan mencibir. Jadi, Ye Sueting, kamu juga takut mati. Ye Sueting memohon,
Kakak kelima, aku salah. Selama kamu membiarkanku pergi dari sini hidup-hidup. Dia hendak melanjutkan, tetapi dengungan pedang yang kuat menghentikannya. Su Yi sudah mengayunkan senjatanya. Ye Sueting langsung melarikan diri dengan panik. Su Yi, tunggu saja. Tidak mungkin keluarga Kunwu Mountain Ye akan membiarkan binatang kecil sepertimu pergi. Jeritnya dengan kebencian yang tak tertandingi. Saat suaranya terdengar, dia menghancurkan jimat rahasia. Hujan keemasan Grendao yang berkilauan menyelimutinya, dan dia menghilang tanpa jejak. Jimat molting jangkrik emas mungkin menakjubkan, tetapi bagaimana Anda bisa lolos dari formasi penghalang penindasan 9 tripod? Sebuah cemoohan mengejek menarik bibir Su Yi. Kinya tiba-tiba beredar, terhubung dengan kekuatan penghalang penekan 9 kaki 3 yang menyelimuti area tersebut. Dia melompat ke depan dan menekan udara. Ledakan, kekuatan formasi bergemuruh di sekitar danau Golden Scale. Segera setelah itu, teriakan kaget terdengar, dan kekuatan formasi memaksa Ye Sueting untuk mengungkapkan dirinya. Praktis secara bersamaan, Su Yi menyerang dari jauh. Tidak, Ye Sueting berteriak panik dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk membela diri. Tapi kekuatannya paling-paling sebanding dengan Ye Fenghe. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Su Yi? Dalam sekejap mata, dia sudah mati. Sekarang, ketiga ahli dari keluarga Ye telah binasa. Kerumunan tercengang, dan mereka tenggelam dalam kebingungan yang panjang. Hampir tidak ada waktu yang berlalu sejak awal pertempuran, tetapi kekuatan tempur yang diperlihatkan Su Yi luar biasa. Ye Fenghe dan Ye Sueting sama-sama ahli inkarnasi spiritual, tetapi tidak ada yang bisa menerima satu pukulan pun. Dan Ye Changchun, kultivator revolusi spiritual tingkat menengah. Sepertinya dia bisa bersaing dengan Su Yi, tetapi ketika benar-benar tiba waktunya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan, dia juga tidak bisa menerima satu pukulan pun. Satu tebasan sudah cukup untuk memenggalnya. Jika Yu Fei masih hidup untuk melihat ini, dia pasti bersyukur. Ye Yunlan bergumam pada dirinya sendiri, terlihat bingung. Dia sekarang telah menyaksikan kekuatan Su Yi secara langsung, dan hatinya bergetar. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Aku ingin tahu seberapa kuat rekan Daois Su, gumam Kaisar Xia. Sekilas dia tahu bahwa sekuat Ye Changchun, dia bahkan tidak bisa memaksa Su Yi untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya. Hanya fondasi menakutkan seperti apa di Grendao yang dimiliki orang ini. Sen Suiyun menyaksikan dengan bingung. Setelah menyaksikan pertempuran ini, monster dari zaman kuno yang terus bertahan di posisi teratas ranking of stars juga tercengang, sampai-sampai dia merasa sulit untuk percaya. Hatinya tenggelam, dan perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata menjalari dirinya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang kultivator realem manifestasi spiritual sekuat Su Yi bisa ada di dunia ini. Dia begitu kuat sehingga benar-benar tidak masuk akal. Sekarang giliranmu. Saat itulah Su Yi berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Sen Suiyun yang jauh. Sen Suiyun menegang saat dia tiba-tiba tersadar. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Semua orang secara naluriah menatapnya. Namun, ekspresi mereka agak aneh. Ketika Sen Suiyun tiba di kota 9 tripod, dia secara terbuka menantang Su Yi untuk berduel memperebutkan danau skala emas. Pada saat itu, semua orang sangat bersemangat, karena mereka menganggap duel yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Tapi setelah melihat Su Yi membunuh Ye Changchun dan yang lainnya, perasaan semua orang berubah. Mereka bertanya-tanya apakah Sen Suiyun masih berani menantang Su Yi. Saat Anda menunggang harimau, sulit untuk mundur. Sen Suiyun berada dalam posisi yang sulit, pikir Kaisar Xia. Sen Suiyun yang mengusulkan duel ini. Jika dia berani mundur, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya. Jika dia berani bertarung, kemungkinan besar Su Yi akan menebasnya. Inilah artinya terjebak di kedua sisi. Namun, saat itulah Su Yi tiba-tiba berubah pikiran. Jika kamu menundukkan kepala dan mengaku kalah, aku akan membiarkanmu pergi. Semua orang tercengang. Kaisar Xia dan Wang Jiu juga tertegun. Sejak kapan Su Yi begitu menyenangkan? Bahkan Sen Suiyun bingung, dan hatinya goyah. Kamu tidak bisa mengakui kekalahan. Tiba-tiba, suara rendah dan serak terdengar. Dia ingin menghancurkan hati Daomu. Jika Anda menundukkan kepala, mengangkatnya sekali lagi berarti mengatasi kesulitan demi kesulitan. Suara ini menyebar ke seluruh area. Sen Suiyun berkeringat dingin. Itu benar. Jika dia menundukkan kepalanya sekarang, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia takut pada Su Yi. Itu pasti akan meninggalkan bayangan yang hampir tak terhapuskan di hatinya. Jika, di masa depan, dia mendapat kesempatan untuk mengalahkan Su Yi, itu secara alami akan berhasil. Tetapi jika dia tidak bisa, selama Su Yi hidup, bayang-bayang konsesi ini akan mengikis dan menghancurkan Dao Heart-nya. Saat berkultivasi dan mencari Dao, tidak ada tabu yang lebih besar daripada masalah dengan kondisi mental Anda. Kaisar Xia dan Wang Jiu tiba-tiba mengerti. Jadi, kata-kata Su Yi dimaksudkan untuk menyerang jantung lawannya. Kemudian, suara rendah dan serak terdengar sekali lagi. Itu bergema di seluruh langit dan bumi,
dan sulit untuk mengatakan dari mana asalnya. Su Yi, selama kamu setuju untuk menunda duel ini selama sebulan, aku berjanji bahwa Gunung Pedang Awan Tersembunyi tidak akan pernah menentangmu atau keluarga kekaisaran lagi. Apa yang dipikirkan Hidden Cloud Sword Mountain, berani menyarankan kondisi seperti itu? Su Yi berkata dengan dingin. Tapi aku memang bisa menyetujui itu. Dia kemudian menatap Shen Suyun sekali lagi. Aku akan memberimu waktu sebulan. Saya harap ketika saatnya tiba, Anda akan lebih kuat dari Anda sekarang. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang, berbalik, dan pergi. Shen Suyun berteriak, jika kamu tidak takut dengan Gunung Pedang Awan Tersembunyi, mengapa tidak menyerang sekarang? Yakinlah, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan lari. Dia berbicara dengan keyakinan yang kuat, dan dia terdengar sangat bertekad. Saya tidak tertarik dengan duel ini sejak awal. Alasan ketidaktertarikan saya sederhana, Anda terlalu lemah. Aku sama sekali tidak tertarik melawanmu. Benar, jika kamu masih selema ini sebulan dari sekarang, aku tidak akan membiarkanmu membuang-buang waktuku lagi untuk berbicara omong kosong. Saya akan memotong Anda sebelum Anda dapat menyelesaikan satu kalimat. Saat suaranya melayang di udara, sosok Su Yi yang tinggi dan tegak menghilang di ujung gang. Terlalu lemah Shen Suyun berdiri terpaku di tempat. Dia adalah ahli top generasi muda Gunung Pedang Awan Tersembunyi di monster zaman kuno pertama di peringkat bintang. Dia terkenal di seluruh negeri. Tidak ada yang pernah memanggilnya lemah sebelumnya. Terlalu lemah. Kerumunan hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Kekuatan Shen Suyun sudah lama menjadi rahasia umum. Kalau tidak, mengapa semua orang menghabiskan waktu berdebat tentang apakah Su Yi atau Shen Suyun lebih kuat? Namun sekarang, Su Yi telah pergi dan menyerah pada duel, bukan karena dia takut akan ancaman yang diwakili Gunung Pedang Awan Tersembunyi, tetapi karena dia pikir Shen Suyun terlalu lemah untuk layak dilawan. Siapa yang tidak terkejut? Kaisar Xia, Gunung Pedang Awan Tersembunyi akan menepati janjinya. Kami tidak akan menentang keluarga kekaisaran lagi. Kata suara serak itu. Suyun, kita harus pergi. Zaman Radiant akan tiba dalam 7 hari. Ketika saatnya tiba, Gunung Pedang Awan Tersembunyi akan berusaha untuk mendapatkan keberuntungan langka untukmu. Lalu, sebulan dari sekarang, kamu dan Su Yi bisa bertarung untuk melihat siapa yang lebih unggul. Ekspresi Shen Suyun penuh dengan ketidakpastian. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tekad, sebulan dari sekarang, kamu tidak boleh ikut campur, bahkan jika aku mati dalam pertempuran. Dengan itu, monster dari zaman kuno di tempat pertama di ranking of stars melangkah ke udara dan pergi. Setiap kultivator yang menyaksikan ini sangat sedih. Tampaknya pada akhirnya, Shen Suyun dan Su Yi tidak akan berduel hari ini. Meski begitu, siapa yang tidak menyadari bahwa Su Yi telah mendahului Shen Suyun? Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.